pagi. Pagi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa silakan berdoa dulu bersama-sama. Silakan ke kelas dipimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Pak. Siapa yang tidak masuk? Dinda, Pak. Dinda kemana? Dinda Fani? Katanya sakit, Pak. Ada suratnya? Tidak ada, Pak. Oke, untuk Dinda Bapak tandai dulu ya. Untuk Ananda semuanya Bapak ingatkan kembali, kalau bisa kita jangan malas-malas sekolah ya, diusahakan jangan ada yang tertinggal satu materi. Karena apa? Karena kalau misalnya Ananda ada yang tertinggal materi, maka Ananda akan susah untuk menghadapi pelajaran berikutnya. Paham ya? Pak. Oke, sekarang kita mulai pelajaran. Persiapkan buku matematika Ananda semuanya. Simpan sebelum tidak berhubungan dengan mata pelajaran Bapak ya. Ada tugas kita minggu lalu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak mau mengingatkan kembali materi yang Bapak ajarkan sebelumnya. Masih ada yang ingat? Fungsi, Pak. Ya, benar sekali tentang fungsi. Kalau kita berbicara tentang fungsi, maka kita akan bertemu dengan yang namanya diagram Kartesius. Apakah masih ada yang ingat apa itu diagram Kartesius? Lupa, Pak. Atau yang X itu, Pak? Ya, benar. Jadi diagram Kartesius itu memiliki dua sumbu. Sumbu yang ini sumbu apa namanya? Ada yang masih ingat? Nah, Y ini X. sumbu X biasa disebut dengan Absis. absis. Sumbu Y biasa disebut dengan Ordinat. Ya, pintar. Masih ingat ya anak-anak Bapak semuanya? Iya, Pak. Oke, berikutnya fungsi. Seandainya Bapak memiliki fungsi fx 3x ditambah 2 untuk x sama dengan 2, berapa nilai fungsi fx 3x tambah 2? 8. Ada yang lain? 12, Pak. Ada yang lain? Oke, mari kita cari sama-sama ya. Untuk x sama dengan 2, maka 2-nya kita substitusikan dengan x. 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2? 6. 6 tambah 2? 8. Ya, benar. Oke. Bapak rasa masih ingat ya pelajaran yang minggu kemarin? Iya, Pak. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu persamaan garis lurus. Di sini Bapak ada suatu masalah. Silakan Ananda baca dan Ananda pahami. Rumah Pak Dery mempunyai tangki air yang diletakkan di halaman di depan rumahnya. Pada suatu hari, air dialirkan dari tangki ke dalam bak mandi dengan kecepatan alir konstan. Nah, di sini ada hubungan antara volume air yang tertampung dengan waktu alir disajikan dalam tabel di bawah ini. Kita misalkan waktu alir sebagai X dalam menit, volume air kita misalkan dalam Y dalam liter, dengan Y dalam liter. Pada menit ke-0, volume air yang tertampung adalah 2 liter. Pada menit ke-1, volume air yang tertampung adalah 4 liter. Sampai pada menit ke-5, volume air yang tertampung adalah 12 liter. Nah, silakan Anda amati pada waktu alir berapa pertambahan menitnya? 2, Pak. Pada waktu alir berapa pertambahan menitnya? Pada waktu alir, ya benar 1. Sedangkan pada volume air berapa pertambahannya? 2. 2. Oke. Sekarang mari kita lihat relasi antara. Tolong ya Ananda, tidak ada yang berbicara selagi Bapak menerangkan. Ya, Pak. Kita lihat relasi antara waktu dan volume dalam diagram panah berikut. Pada menit ke-0 tadi kita mendapatkan air yang tertampung adalah 2 liter. Nah, 2 liter ini didapat dari 2 ditambah
0 dikali 2. Sedangkan pada menit ke-1 didapatkan 4 liter. Didapat dari 2 ditambah 1 dikali 2. Sampai pada menit ketiga didapat 8 liter. Didapat dari 2 ditambah 3 dikali 2. Nah, siapa yang tahu untuk menit ke-4 dan ke-5? Ayo silakan Ananda amati. 2 ditambah 4 kali 2, Pak. Ya, benar. Siapa tadi yang menjawab? Berdua, Pak. Iya. Oke, berarti nilainya Bapak bagi 2 ya. Jangan, Pak. Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 5? Sama 5, Pak. 5, Pak. Iya. Nomor Saya, 5. Pak. Saya, Pak. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ayo, itu Caca duluan. 2 ditambah Ya. 5 dikali 2, Pak. Ya benar, 2 ditambah 5 dikali 2. Oke, sekarang Ananda sudah paham dari mana datangnya. Sekarang Bapak minta, coba Ananda hubungkan. Ini tadi melambangkan titik X. Ini tadi melambangkan titik Y. Silakan Anda hubungkan dua koordinat ini pada diagram Kartesius pada buku latihan Anda semua. Hubungkan sampai ke 5 titik ini. Silakan Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Di buku apa bikinnya, Pak? Di buku catatan saja. Oke, semuanya sudah dapat hasilnya, sudah mencari? Bentar, Pak. Dikit lagi, Pak. Ayo. Udah, Pak. Sudah semuanya? Udah, Pak. Apa hasilnya? Garis lurus, Pak. Garis lurus. Apakah seperti ini hasilnya? Iya, Pak. Iya, seperti ini. Sesuai. Oke, benar. Nah, jadi di sini kita akan menarik suatu kesimpulan, yaitu apabila X menyatakan waktu alir dan Y menyatakan volume air yang tertampung, maka bisa kita dan Anda silakan perhatikan. Silakan perhatikan semuanya, silakan bicara. Sekarang kita ambil salah satu dari rumus ini. Contohnya yang pertama, yang kedua kita ambil 4 sama dengan 2 ditambah 1 dikali 2. Nah, tadi kita memiliki pengandaian untuk X sama dengan waktu alir dan Y sama dengan volume air. Di sini yang mana yang waktu alir dan mana yang volume air? Siapa yang tahu? Waktu alirnya 4, Pak. Waktu alir 4. Coba Anda perhatikan lagi, pada menit ke-1 air yang tertampung adalah 4. Berarti waktu alirnya, Volume air, Pak. ya benar, volume air 4, berarti bisa kita ganti 4 dengan Y. Bisa. Y sama dengan 2, tadi relasinya. Selanjutnya waktu alir 1, benar 1. Bisa kita ganti 1 dengan X. X dikali 2. Ini sama dengan 2 ditambah X dikali 2, 2X. 2X. Nah, jadi sekarang kita mendapat persamaan Y sama dengan 2 ditambah 2X. Kalau Bapak bikin Y 2X ditambah 2, apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena sama, Pak. Ya, karena sama-sama positif tandanya. Ini tidak mempengaruhi. Nah, di sini kita mendapatkan suatu persamaan, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 2. Sedangkan bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan LX ditambah C. Sekarang Bapak tanya, apakah kedua persamaan ini sama? Sama, Pak. Sama. Di sini M2 sebagai apa? Terus sebagai M.
Ya benar, 2 dan 2 yang ini sebagai C. C. Benar sekali. Di sini memiliki variabel, apa aja variabelnya? X dengan Y. X dengan Y. Benar. Sekarang Bapak tanya, berapa pangkat tertinggi dari variabel tersebut? 1 Kak. Ya benar, 1. X memiliki pangkat 1 dan Y memiliki pangkat 1. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi syaratnya variabelnya harus memiliki pangkat 1, yang dinamakan dengan linear. Sedangkan kalau telah memiliki X kuadrat, berarti kan X pangkat 2. Berarti itu bukan lagi persamaan garis lurus. Paham ya semuanya? Paham Kak. Berarti udah paham. Sekarang kita sudah menemukan bentuk persamaan dari garis lurus, yaitu bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C. Berarti pangkatnya kalau lebih dari 1 itu bukan persamaan garis lurus Berarti itu lagi, Kak? sudah bukan persamaan garis lurus lagi. Udah Kak, udah boleh pulang Kak? Belum. Oke, jadi macam-macam bentuk persamaan garis lurus. Ini boleh Anda catat kalau bisa dihafal ya. MX AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham? Silakan dicatat dulu. Udah Kak, catat dulu. Catat dulu, silakan catat. Itu turunannya berapa? Yang AX tambah BY tambah C itu? Gimana? Itu bentuk persamaan baru atau turunan dari yang MX tambah C? Ini semuanya sama-sama persamaan garis lurus, cuman beda bentuknya saja. Kalau AX tambah BY tambah C ini nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk ini juga. Nanti akan Bapak kasih tahu ketika sudah masuk ke materi. Sudah catat semuanya? Udah Pak. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bentuk persamaannya. Apabila kita hanya mengetahui persamaan, bagaimana cara kita untuk menggambarnya di grafik, di diagram kartesius? Nah, ada 2 cara. Yang pertama yaitu misalkan kita punya persamaan, kadang berbicara ya, 3x ditambah 2. Misalkan kita punya persamaan seperti itu. Lalu kita mau mencari bagaimana grafiknya pada diagram kartesius. Pertama, kita harus mencari titik koordinatnya x dan y. Pertama kita andaikan apabila x sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Y berapa? 3 dikali 0 ditambah 2. Maka 3 kali 0? 0 tambah 2? Nah, berarti kita dapat Y sama dengan 2. X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Berarti kita mendapatkan koordinat 0,2. Oke. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, kita butuh lebih dari 1 titik. Minimal harus ada 2 titik. Berarti kita lanjut mengandaikan X sama dengan 1, kita substitusikan lagi Y sama dengan 3 dikali berapa? 3 dikali 1 ditambah 2. 3 dikali 1 3 ditambah 2 5. 0,5. Ya benar, 0,5. Nah, silakan Anda masukkan titik-titik ini ke diagram. Salah Pak, 1,5. Oh iya benar, pintar ya anak murid Bapak ya. Teliti semuanya. Bapak sengaja itu. 1,5. Berarti kita punya 2 koordinat 0,2 dan 1,5. Silakan dimasukkan ke diagramnya masing-masing.
Sudah semuanya? Sudah, Pak. Bagaimana hasil grafiknya? Garis lurus? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti terbukti bahwa persamaan ini adalah persamaan garis lurus. Oke, tadi ada yang bertanya bagaimana dengan persamaan yang AX tambah BY tambah C. Oke, untuk bentuk yang 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini apakah ini sama dengan bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0? Sama, apakah sama bentuknya? Sama, Pak. Sama ya. Oke, kita akan mengubahnya menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di sini mana yang Y? Ini Y. Kita hanya ingin Y yang di sebelah kiri. Berarti semuanya yang selain Y dipindahkan ke sebelah kanan. Y sama dengan Min 2X. 2X kurang Min 4. 4. Ya. Apakah sudah sama bentuknya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu di soal bentuk persamaan seperti ini, ubahlah dahulu menjadi persamaan seperti ini, baru dicari koordinatnya seperti tadi, baru bisa kita mendapatkan grafiknya di diagram Cartesius. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang gradien. Ada yang tahu apa itu gradien? Ada yang sudah baca-baca buku pelajaran? Belum, Pak. Belum. Gradien atau kemiringan garis. Atau dilambangkan juga dengan M. M. Kalau kita lihat di rumus sebelumnya, Y, MX, tambah C. Ada M di sini? Ada. Nah, kalau misalnya kita menemukan persamaan seperti ini, maka otomatis gradiennya adalah M. Misalnya Y sama dengan 5X ditambah 2. Berapa gradiennya? 5. Ya benar, 5. Terus kalau misalnya persamaan Y sama dengan X, berapa gradiennya? 1. Ya benar. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sudah paham cara mencari gradien? Sudah, Pak. Itu jangan berbicara. Sudah paham cara mencari gradien? Sekarang cara mencari gradien apabila diketahui 2 titik. Maka rumusnya yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2. Tidak ada yang berbicara ya. Iya, Pak. X2 kurang X1. Contoh, misalnya Bapak memiliki titik A berada di 1,2 dan titik B berada di 2,3. Siapa yang bisa mencari gradiennya? Tadinya ya, siapa yang bisa dapat jawaban duluan? Sudah dapat hasilnya semua? Sudah, Pak. Berapa dapat gradiennya? 1. Ya benar sekali, 1. Oke, sejauh ini sudah paham semuanya yang Bapak ajarkan? Sudah, Pak. Kita ulang lagi dari awal. Tadi pertama kita belajar tentang Titik koordinat. ya benar, diagram Cartesius. Sudah bisa semuanya memasukkan titik pada diagram Cartesius? Sudah. Menggambar grafik sudah bisa? Sudah. Menentukan persamaan garis lurus semuanya sudah bisa? Kenapa tidak semangat semuanya ini? Udah makan? Belum, Pak. Sebentar lagi kita keluar main ya. Oke, cara mencari M semuanya sudah tahu? M apa lambangnya? Nah ya, tentang persamaan garis lurus. Sudah, Pak. Oke, materi kita sampai di sini dulu tentang persamaan garis lurus, sampai cara mencari gradien melalui 2 titik. Besok kita sambung lagi pada minggu berikutnya. Kita masih ada sisa waktu 30 menit. Silakan Anda pahami LKPD ini. Silakan
dibaca terus diisi. PR aja Pak. Ya silakan dikerjakan dulu sampai waktu bermain. PR lah Pak. Apa Pak? Ya boleh didiskusikan dengan teman. Silakan didiskusikan dengan teman. Kalau yang tidak tahu silakan bertanya. Bapak tinggal dulu ya. Pak. Bagaimana semuanya? Sudah dapat? Sudah Pak. Bukan Pak. Sudah. Kita kelas dulu Pak. Iya, akan dikumpulkan. Oke, berarti sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Silahkan keluar main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.